Rafael Leo dan Ismail Bennacer baru bisa bermain saat AC Milan melawan Atalanta. Rafael Leo mengalami cedera saat pertandingan imbang 2-2 melawan Lecce dan awalnya diperkirakan dapat kembali untuk pertandingan melawan Borussia Dortmund. Namun masa pemulihannya ternyata lebih lama dari yang diharapkan, memungkinkan dia untuk kembali bertanding pada waktu yang sama dengan Ismail Bennacer. Bennacer sendiri telah pulih dari operasi lutut yang dia lakukan pada bulan Mei lalu. Berdasarkan informasi dari Gianluca Di Marzio, gelandang Aljazair tersebut diperkirakan akan masuk ke dalam skuad untuk pertandingan melawan Atalanta pada 9 Desember mendatang. Kedua pemain ini diharapkan bisa kembali dalam waktu dekat, memberikan dorongan besar bagi tim yang sedang mengalami kekurangan personel penting. Meskipun Leo mungkin dapat tersedia pada pertandingan melawan Frosinone akhir pekan sebelumnya, Milan memilih untuk tidak mengambil resiko apapun dalam proses pemulihan pemain andalannya. Paolo Scaroni ungkap AC Milan akan pindah ke stadion baru dalam 5 tahun. Presiden AC Milan Paolo Scaroni telah mengonfirmasi ambisi klub untuk merambah ke stadion baru di San Donato dalam waktu kurang dari 5 tahun mendatang. Namun sambil menyampaikan niat serius klub, ia juga menyinggung tantangan yang sering dihadapi di Italia. Klub telah mengumumkan rencana mereka untuk membangun stadion baru di kawasan San Francesco di San Donato. Stadion ini direncanakan berkapasitas 72.000 tempat duduk dan akan menjadi bagian dari kompleks hiburan yang lebih besar. Keputusan untuk membatalkan rencana bersama dengan Inter untuk stadion baru di sekitar San Siro saat ini merupakan hasil dari berbagai penundaan politik yang menghambat proyek tersebut. Scaroni saat berbicara di luar KTT Dunia Lombardi 2023 di Milan menyatakan harapan akan jadwal pembangunan stadion baru. Pembangunan akan dimulai akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Kami berharap stadion bisa diresmikan pada tahun 2028 untuk musim 2028-2029, ungkapnya. Namun sambil menyampaikan rencana tersebut, Scaroni juga menyindir tantangan yang sering dihadapi klub Italia dalam merencanakan proyek besar seperti ini. Ada banyak orang di Italia yang tahu bagaimana situasinya di negara kami. Ketika seseorang membuat prediksi ini di Italia, kami berada dalam situasi yang sulit, tapi inilah rencana kami, ujarnya dengan sedikit sentuhan humor. Pemindahan ke stadion baru menandai langkah penting bagi AC Milan dalam memperbarui fasilitas mereka dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan modern. Meskipun tantangan mungkin hadir, harapan untuk stadion baru memberikan dorongan positif bagi masa depan klub.
Lolos ke babak gugur Liga Champions akan jadi penentu transfer Jonathan David ke AC Milan. AC Milan tengah menjajaki opsi striker pengganti untuk mempersiapkan penerus Olivier Giroud. Sementara Giroud terus memberikan kontribusi yang diminta, manajemen Milan sedang mempertimbangkan profil-profil menarik. Di antaranya adalah Jonathan David yang tengah dipantau secara intens. Menurut laporan dari Milan News, Jonathan David dari Lille menjadi salah satu opsi yang menarik bagi Milan. Kontraknya berakhir pada Juni 2025, memperlihatkan keunggulan secara finansial untuk strategi transfer Milan. Harga yang diminta mungkin dapat dinegosiasikan lebih rendah, mengingat kemampuan negosiasi Giorgio Furlani, hubungan baik antara Milan dan Lille, serta penampilan kurang memuaskan David di musim ini. Performa kurang positifnya dengan hanya mencetak 2 gol dalam kompetisi Ligue 1 dan belum mencetak gol dalam 10 pertandingan menjadi pertimbangan. AC Milan siap melakukan investasi untuk striker ini, baik pada jendela transfer Januari mendatang maupun di musim panas. Manajemen Rossoneri berharap untuk tidak melebihi kisaran 30 hingga 35 juta euro, yang dipandang sebagai angka ideal untuk menyelesaikan kesepakatan dengan David. Namun untuk memuluskan kepindahan pemain ini, Milan membutuhkan dorongan dari hasil lapangan. Kualifikasi ke babak sistem gugur Liga Champions akan memberikan pendapatan yang berpotensi meningkatkan anggaran transfer klub, membantu memastikan keberhasilan perburuan untuk membawa Jonathan David ke San Siro. AC Milan dibuat kesal dengan cederanya Noah Okafor. AC Milan dihadapkan pada situasi yang menimbulkan kekesalan, terutama berkaitan dengan penanganan pemain mereka Noah Okafor selama jeda internasional. Laporan dari Corriere della Sera mengungkapkan kekecewaan Rossoneri setelah mengetahui Okafor kembali ke Milanello dengan cedera hamstring. Rossoneri merasa tidak puas dengan cara Okafor diperlakukan selama jeda internasional. Diketahui bahwa Swiss terus memainkan sang striker dalam 3 pertandingan, padahal mereka sudah lolos ke kejuaraan Euro. Prospek absennya Okafor selama 20 hari mendorong perhatian klub untuk mencari solusi di lini depan. Kontroversi seputar cedera Okafor menambah kompleksitas situasi AC Milan yang sedang kesulitan untuk menjaga performa di tengah cedera dan absennya pemain kunci dalam pertarungan besar di Serie A. Deal, Milan sudah raih kesepakatan personal dengan bek Betis ini. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan bek milik Real Betis, yakni Juan Miranda. Miranda adalah bek kiri asal Spanyol. Ia sudah membela Betis sejak tahun 2021 lalu. Miranda kerap dipercaya jadi pengawal pertahanan Betis. Sejauh ini, ia telah bermain sebanyak 89 kali bagi klubnya di semua ajang kompetisi. Sumbangsinya pun lumayan. Sejauh ini, ex-pemain Barcelona itu telah mengemas 6 gol dan 10 assist. AC Milan sebelumnya punya 2 bek di pos bek kiri. Mereka adalah Theo Hernandez dan Fode Ballo-Touré. Kini cuma ada Theo saja di pos tersebut, sebab Ballo-Touré sudah disingkirkan ke Fulham. Milan kemudian berharap bisa menggantikan Ballo-Touré dengan Juan Miranda. Bek 23 tahun itu sebenarnya sudah agak lama masuk bidikan Rossoneri. Milan disebut berusaha merekrutnya sejak musim panas 2023 lalu.
Namun karena tak bisa mendepak Balotelli tepat waktu, Rossoneri tak bisa melaksanakan niatannya tersebut. AC Milan kemudian disebut terus membidik Juan Miranda, meskipun ada kabar bahwa mereka juga mengincar pemain lainnya. Kini ada kabar baru soal Miranda. Kabarnya ia sudah mencapai kesepakatan personal dengan AC Milan. Kabar ini dilansir oleh TMW. Laporan itu mengklaim manajemen Milan sudah menggelar pertemuan dengan kubu Juan Miranda pekan lalu. Milan sudah memberikan penawaran kontraknya di pertemuan itu. Pihak Miranda lantas disebut telah menyepakati kontrak itu secara verbal. Kedua pihak masih akan bertemu lagi dalam beberapa hari ke depan. Mereka perlu menuntaskan beberapa detail kecil dalam kontrak tersebut. Namun demikian, belum diketahui apakah Milan akan merekrut Miranda pada musim dingin atau pada musim panas 2024 mendatang.